Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with. Selamat malam, Indonesia tidak boleh lengah dan ceroboh dalam menyikapi masih tingginya angka infeksi COVID-19. Kebijakan tegas berupa larangan mudik pun diambil pemerintah demi menekan penyebaran COVID-19. Lalu strategi apa saja lagi yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah, dan inilah topik Indonesia Forward malam ini. Saya Ratu Nabila. Masih tingginya kasus aktif COVID-19 di Indonesia membuat rencana dalam menghadapi ancaman penularan virus ini tidak boleh mengendur, dan inilah yang kemudian membuat pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik untuk menyambut perayaan Idul Fitri pada tahun ini demi mengendalikan angka penularan yang umumnya meningkat saat periode libur panjang. Lantas apa yang harus dilakukan agar tidak bertindak ceroboh mengingat ancaman COVID-19 masih mengintai, khususnya di tengah kerumunan? Dan untuk membahasnya malam ini sudah hadir lewat sambungan Zoom ada Profesor Dr. Abdul Qadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Prof. Qadir, selamat malam. Dan ada juga Dr. Fatimah, Dr. Fatimah Jan Rahmat, Direktur Utama Pertamedika IHC. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saya akan ke Prof. Qadir terlebih dahulu. Prof, untuk mengupdate dulu di hari ini 18 Mei ini data terbaru, berapa lonjakan dari kasus positif pada hari ini, Dok? Ya, kalau hari ini saya melihat tadi itu tidak terlalu tinggi ya, di bawah 5.000. Ya, ini karena mungkin kita harapkan bahwa yang paling kita takutkan sebenarnya adalah sampai 2 minggu setelah hari libur panjang ini. Karena biasanya setelah 2 minggu sebagai masa inkubasi, setelah itulah terjadi peningkatan jumlah kasus konfirmasi positif. Untuk itulah maka memang yang kami ini dari rumah sakit termasuk Dr. Fatimah juga tentunya kami sekarang ini setelah langsung menyiapkan strategi mengantisipasi peningkatan kasus itu setelah 2 minggu ke depan. Seperti itu. Sekarang ini sepertinya peningkatannya masih landai sekarang ini ya, belum terlalu signifikan sampai minggu ini. Baik, kita akan melihat begitu 2 minggu ke depan karena masa inkubasinya ya, Prof ya. Nanti kemudian persiapannya ini seperti apa, Prof, dari pemerintah sendiri dan juga di rumah sakit? Boleh dari Prof. Qadir terlebih dahulu? Ya, jadi kalau kami dari pemerintah tentunya sekarang ini lagi menyiapkan mengantisipasi kenaikan kasus itu. Yang pertama kami harus siapkan adalah bahwa rumah sakit siap untuk menerima kenaikan kasus. Dengan cara pertama, kita tentunya menyiapkan fasilitas rumah sakit mulai daripada tempat tidur, SDM kesehatan juga siap, para perawat, dokter. Dan tentunya juga yang paling utama kita siapkan adalah kesiapan tentang obat-obatan dan logistik lainnya. Itu kita yakinkan kepada masyarakat, pemerintah meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami siap. Sehingga nanti pun bila mana terjadi kenaikan kasus sampai 40%, maka insya Allah rumah sakit masih aman dan masih bisa kita lakukan perawatan. Ya, meskipun pemerintah juga sudah menyiapkan antisipasi, tapi tentunya masyarakat ini juga harus aware begitu ya, untuk tidak kemudian ceroboh. Ke Dr. Fatimah, seperti apa saat ini kondisinya di rumah sakit sendiri? Ya, di rumah sakit BUMN di seluruh Indonesia kami memiliki 73 rumah sakit. Nah, agak berbeda yang di Jawa ya, dan Jawa Timur, Jawa Barat itu melandai, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Abdul Qadir tadi. Namun untuk yang Sumatera, Prof, Sumatera Utara agak tinggi, Prof. Jadi kita bilangnya itu zona 2 di daerah Sumatera Utara, Bangkalan, kemudian di daerah Pangkalan Brandan, daerah terutama adalah rumah sakit di lingkungan kami itu di PTPN ya. Nah itu agak tinggi tuh, Prof. Itu masih ICU-nya maupun rawat isolasinya tinggi. Tetapi di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat, Jakarta, itu melandai seperti yang Prof tadi sampaikan. Itu kira-kira mungkin tambahan dari rumah sakit BUMN.
Ya, Dokter Fatima, apakah kemudian ada penambahan mungkin tenaga kesehatan ataupun alat-alat mengingat 2 minggu lagi kemungkinan lonjakan itu akan terjadi? Iya, betul sekali. Jadi kami menyiapkan peralatan terutama adalah ventilator. Ya, jadi ventilator kami siapkan sampai 600 ventilator termasuk ventilator invasif, ventilator non-invasif yaitu high flow nasal cannula yang memang sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien COVID itu kita siapkan. Juga adalah pelatihan-pelatihan kembali. Mengingat ini kan sebenarnya yang terakhir kita tinggi itu adalah di akhir tahun ya, akhir tahun 2020. Oleh karena itu SDM-nya kita latih kembali untuk tetap dia bersiaga, tetap skillful dalam menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pasien setelah masa liburan Lebaran ini. Itu yang kami lakukan. Selain itu ada juga yang harus kita antisipasi, yaitu adanya virus yang varian baru ya, yaitu mutasi dari virus SARS-CoV-2 ini. Itu juga kita menyiapkan kembali testing kita ya, mesin-mesin PCR kita cek lagi, kemudian reagen-reagen kita cek lagi, dan knowledge tentang varian yang mutasi yang ada sudah ditemukan di Indonesia itu kita pelajari supaya ini menjadi knowledge bagi seluruh perawat dan dokter nantinya dalam menghadapi terutama pemberian obat-obatannya, pelaksanaan testingnya, kemudian perilaku-perilaku simptom dan sign atau gejala-gejala yang baru yang kita temukan pada varian SARS-CoV-2 akibat dari mutasi virus tersebut ya. Itu memberikan gejala-gejala yang sedikit berbeda. Nah ini kita perlu tingkatkan knowledge-nya dan kita perlu juga menyiapkan reagen untuk testing khusus untuk varian baru ini. Kira-kira itu yang kami lakukan. Baik, jadi ada ancaman baru juga mengenai virus yang varian baru ini ya, Prof. Kadir. Kemudian bagaimana prosedur-prosedur juga sistem, karena tanggal 18 hingga tanggal 24 Mei ini kan sudah diberlakukan lagi untuk pelaku perjalanan ini kemudian harus wajib menunjukkan tes negatif begitu. Nah ini koordinasinya seperti apa, Prof? Ya, tentunya memang di samping untuk, kan kita yang paling penting sekarang ini kan kita harus melakukan screening sebenarnya. Jadi di samping untuk melakukan deteksi dini dan screening supaya kita bisa mengetahui siapa yang positif dan siapa yang negatif, maka itu memang perlu dilakukan screening. Dan karena itulah maka yang paling penting sekarang ini bagaimana kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan. Karena ternyata pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat itu menimbulkan nokta-nokta baru, pusat-pusat klaster-klaster baru yang nantinya menjadi pusat penyebaran seperti itu. Oleh karena itulah maka kita yakinkan bahwa siapapun juga yang kebetulan karena keterpaksaan misalnya harus melakukan suatu perjalanan, maka dia harus membuktikan bahwa dia betul-betul itu adalah tidak terkonfirmasi atau pemeriksaan PCR-nya itu negatif seperti itu. Ya, di samping itu tentunya yang kita harapkan adalah kalaupun mestinya mereka itu harus melakukan perjalanan misalnya dengan PCR yang sudah negatif, tetapi dia tetap melakukan yang disebut sebagai pengetatan protokol kesehatan. Jadi pengetatan protokol kesehatan yang sangat penting, mulai dari menggunakan masker, physical distancing, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan macam-macam itu tetap harus dilakukan dengan ketat. Oleh karena itulah maka kami dari pemerintah tentunya telah menyiapkan. Di samping kita memperkuat yang disebut sebagai 3T, yaitu melakukan testing, kemudian kita melakukan tracing, kemudian juga kita melakukan isolasi misalnya untuk mereka-mereka yang positif, maka tentunya juga kami memperkuat di treatment dalam hal ini di rumah sakit. Namun demikian memang yang paling utama sebenarnya adalah masalah perilaku masyarakat kita. Jadi pengetahuan masyarakat memang harus ditingkatkan, perilakunya memang harus betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan, dan setelah itu tentunya diperlukanlah dari kita semua untuk kesadaran, untuk tetap bagaimana dapat mungkin menghindari perjalanan. Supaya tidak terjadi pergerakan masyarakat di situ. Kalau terjadi pergerakan ini merupakan salah satu sumber terjadinya penularan.
Baik, Prof. Kadir. Jadi sekarang ini adalah bagaimana kemudian perilaku dan juga pergerakan masyarakat yang harus terus dipantau dan sepertinya ini memiliki resiko yang tinggi begitu ya dari pergerakan ini. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi. Kita di sini juga sudah bergabung bersama kami Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Baik, kita akan memperdalam lagi, tapi sekarang kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Kita langsung sapa Prof. Wiku yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Prof. Wiku, tadi kita sudah berbincang mengenai kemudian bagaimana kesiapan dari pemerintah dan juga dari rumah sakit BUMN. Namun kita juga tahu kemarin itu ada foto-foto beredar bahwa tempat wisata ini sangat penuh begitu. Sangat penuh sekali. Nah ini seperti apa tanggapan Prof. Wiku melihat kerumunan area wisata yang penuh dan juga sepertinya masyarakat ini masih perlu diingatkan kembali begitu dengan protokol-protokol kesehatan yang harus dijalani? Ya, baik. Terima kasih. Memang betul di beberapa tempat publik seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan memang rupanya cukup banyak anggota masyarakat yang datang ke situ. Memang di Indonesia ini kan lapisan masyarakatnya beragam ya. Dan ternyata mereka memang memerlukan hiburan. Padahal kita sudah ingatkan kepada pemerintah daerah yang memiliki otoritas untuk itu, bahwa mereka harus bisa melihat tentang zonanya dan menutup tempatnya apabila zonanya merah atau oranye. Kalau memang kuning atau hijau sebenarnya bisa, tapi dengan kapasitas 50% saja. Nah rupanya beberapa tempat wisata itu nggak mampu untuk melakukan pengendalian tersebut. Sehingga terjadi kerumunan yang besar. Tetapi akhirnya pemerintah daerah setelah itu diangkat beritanya, akhirnya ditutup juga. Jadi memang itu adalah proses pembelajaran bersama ya, melihat nggak serta-merta mudah untuk bisa menutup atau begitu juga untuk memperingatkan masyarakat. Jadi memang kuncinya pemahaman masyarakat juga harus ditingkatkan dari berbagai lapisan yang ada tentang bahayanya COVID ini. Jadi itulah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menjaga jangan sampai mereka ini tertular dan menimbulkan lonjakan kasus. Kalau nggak ditutup bisa jadi penularannya menjadi lebih besar lagi. Baik, demikian. Prof. Selain penutupan tempat-tempat wisata yang sudah membludak begitu ataupun yang sudah melewati kapasitasnya. Nah, ini apakah kemudian ada himbauan juga mengenai pemeriksaan COVID-19? Ya, jadi sebenarnya kita antisipasi sejak lama sebenarnya. Jadi orang-orang yang akhirnya memaksakan untuk perjalanan antar wilayah atau mudik mungkin atau kepentingan yang lain, pada saat mereka akan kembali kita pastikan dilakukan screening. Dengan maksud adalah supaya kita tahu sebenarnya mereka dalam perjalanan itu memang dalam kondisi sehat. Dan kalau tidak sehat harus bisa langsung dikarantina atau diisolasi mandiri. Demikian juga kalau nanti sudah sampai dengan tempatnya, meskipun mereka lolos screening, itu kita pastikan bahwa mereka harusnya melakukan karantina selama 5 hari dalam rangka supaya tidak menularkan ke tempat dia bekerja atau apapun aktivitasnya di tempat asalnya. Demikian. Jadi sosialisasinya sudah masif begitu ya Prof ya ke masyarakat. Bagaimana Prof Kadir menanggapinya? Apakah ada kendala-kendala apa sih kemudian yang kemudian susah begitu masyarakat masih saja ada yang kemudian tidak mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat? Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Prof. Dik tadi, bahwa memang yang paling penting ini adalah pemahaman kepada masyarakat. Jadi edukasi kepada masyarakat itu penting kita lakukan. Namun demikian kita memahami bahwa masyarakat kita ini memang sangat heterogen. Pengetahuannya, pendidikannya juga sangat bervariasi. Sehingga sampai kepada penerimaan mereka terhadap apa yang kita edukasikan itu juga sangat bervariasi. Oleh karena itulah memang tidak ada jalan lain buat kita semua kecuali melakukan semacam suatu pengetatan. Pengetatan tentunya dengan terkait dengan suatu yang disebut sebagai mungkin dengan sedikit represif barangkali dengan menggunakan misalnya tenaga saudara kita dari kepolisian dan ABRI untuk betul-betul memaksakan masyarakat untuk tidak
langgar protokol kesehatan seperti itu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena masyarakat kita itu mempunyai kebiasaan, mempunyai budaya yang pada saat Idul Fitri misalnya mereka ramai-ramai pulang kampung gitu. Tidak sah Idul Fitrinya kalau mereka tidak mudik ke kampung. Ini salah satu yang memang menghambat kita semua. Namun demikian tentunya himbauan pemerintah sudah luar biasa. Di televisi Pak Presiden pun menyampaikan bahwa dilarang mudik. Tapi kenyataannya sebelum masa tenggang waktu cut-off-nya itu untuk dilarang mudik, mereka sudah duluan mudik. Jadi kebocoran terjadi di mana-mana. Kebocoran terjadi di mana-mana. Demikian juga dengan apa yang terjadi yang tadi disampaikan Pak Wiku tentang di tempat-tempat wisata. Ini juga kan luar biasa ini. Jadi sebenarnya kurang apa lagi pemerintah sebenarnya menyampaikan mengenai warning ini. Kita juga melihat mal-mal yang ada di Jakarta pasca Lebaran pun, termasuk juga di hotel-hotel itu penuh semua. Dan praktislah protokol kesehatan di situ juga tidak dilakukan dengan ketat. Ini semua beresiko. Oleh karena itu memang kita sekarang ini harus siap-siap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi lonjakan. Kita semua rumah sakit harus siap, SDM harus siap, obat-obatan harus siap. Kenapa? Karena melihat perilaku masyarakat yang seperti itu luar biasa. Kita akan memprediksi bahwa mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan, maksimal 2 minggu ke depan, itu akan terjadi kenaikan kasus secara pelan-pelan. Kalau sekarang ini memang di daerah Riau, di daerah misalnya Sumatera Selatan, Padang, sampai ke Medan dan sebagainya, itu memang terjadi kenaikan kasus. Itu adalah adalah bukan akibat karena pulang mudik misalnya, bukan. Itu adalah karena mungkin banyaknya PMI kita yang masuk dari Malaysia, dari Saudi Arabia masuk ke Indonesia. Dan itu ternyata banyak dari mereka yang justru positif. Ini juga menyebabkan terjadinya kenaikan kasus yang sangat signifikan seperti itu. Intinya barangkali memang sekarang ini kita harapkan kesadaran masyarakat. Dan juga bukan cuma kesadaran masyarakat, tapi kesadaran dari pimpinan daerah masing-masing. Kesadaran dari para gubernur, para bupati untuk betul-betul memperlakukan aturan-aturan sesuai dengan apa yang disampaikan dari pemerintah pusat. Saya kira itu penting sekali dan memang ini tanggung jawab kita semua. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua dari masyarakat Indonesia. Saya kira demikian. Baik, Prof. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Prof Wiku ataupun Prof Kadir mengenai strategi dari screening ataupun tracking ini. Karena kan ada berbagai moda transportasi, begitu ada di udara, ada darat, ada laut. Nah, ini tracingnya seperti apa, Prof? Mungkin boleh Prof Wiku? Ya, jadi yang penting itu begini. Orang yang sudah akhirnya jadinya pergi dan akan kembali, kita harus pastikan proses screening. Screeningnya di mana? Dia pakai moda transportasi apa saja, mau udara, darat, laut, kereta api, semua sudah diatur. Jadi kalau dia ke terminal, ke pelabuhan, ke bandara, pasti ada proses screening di situ. Yang paling sulit adalah kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Nah, mereka sebenarnya hanya random sampling. Tetapi giliran mereka menyeberang menggunakan laut, maka harus mandatory semuanya dicek, dites. Maka dari itu yang dari Sumatera, karena Sumatera itu relatif kasusnya lebih tinggi daripada di Pulau Jawa, kita pastikan screeningnya di Bakahuni, di Lampung. Tetapi juga sudah sejak dari mereka berasal, dari Aceh, dari Sumatera Utara, dan seterusnya, kita sudah minta pemerintah daerah, polisi, TNI melakukan screening itu, supaya betul-betul yang perjalanan itu sehat dan tidak menjadi beban di Lampung. Begitu juga dengan di Pulau Jawa, ada 21 titik tol, itu mulai dari Malang sampai dengan di Jakarta, Cikarang, semuanya sudah ada tempat-tempat untuk screeningnya. Begitu juga di jalan nasional. Nah, kalau sampai mereka perjalanan dan di screening ternyata sakit, bergejala, maka mereka akan diisolasi di tempatnya situ. Kalau sampai bisa sehat, sampai ke Jakarta, tetap saja mereka harus karantina. Dengan demikian, harapannya rumah sakit tidak menjadi terbebani, karena orang-orangnya sebenarnya yang traveling tadi sakit gitu. Jadi dengan pola screening seperti ini, itu harapannya akan semakin sedikit. Dan nanti kalau sampai positif, langsung kita tracing. Dia kontak dengan siapa saja, perjalanannya dengan siapa saja. Jadi dengan cara begitu kita harapkan nanti 2-3 minggu lagi tidak terjadi lonjakan kasus yang besar. Kalau di sisi tempat tidurnya tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Prof. Abdul Qadir bahwa sebenarnya kapasitas rumah sakitnya sekarang cukup, tapi nggak tahu nanti kan. Maka dari itu dengan cara pola seperti ini kita cegah betul jangan sampai meledak. Jadi itulah yang perlu kerjasama. Karena itu sudah akibat yang memang akhirnya mereka melakukan gitu. Kan itu juga anggota masyarakat kita juga yang harus ditolong. Demikian. Baik, Prof. Wiku. Sejauh ini ke Dr. Fatimah,
sejauh ini proses screening ini apakah kemudian sangat membantu bagi rumah sakit yang berada di daerah-daerah begitu, khususnya apabila memang ada warga-warga yang mudik ataupun yang berada dari satu daerah ke daerah lainnya? Ya, untuk saat ini kalau kita lihat secara umum rumah sakit masih bornya rendah ya. Jadi artinya screening ini bekerja dengan baik. Kita masih lihat peningkatannya tidak signifikan. Nah, ini berarti memang sudah pelaksanaannya oleh pemerintah, sudah screeningnya ini sudah dilaksanakan, namun kita masih memerlukan waktu untuk menunggu beberapa saat lagi, karena ini kita harus melihat masa inkubasinya, kita perlu 2-3 minggu lagi untuk menyatakan memang bahwa ini kenaikannya tidak signifikan. Tapi menurut saya screening yang sudah dilakukan sangat membantu rumah sakit, dan saat ini terbukti memang jumlah pasiennya masih sama, ya masih rendah, bed occupation rate-nya masih di bawah 50%, seperti itu. Baik, untuk penguatan 3T dari Pertamedika IHC ini hal-hal apa saja yang disiapkan, Bu? Ya, untuk testing yang nomor 1 ya, memang saat ini jumlah testing jauh menurun dibandingkan di akhir tahun 2020. Dulu itu kita bisa jumlah testing itu mencapai perharinya di seluruh rumah sakit BUMN itu bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 tes per hari. Saat ini jumlah tes itu hanya 2.000 tes. Ini lumayan meningkat, sebenarnya 2.000 sebelumnya kita mengalami penurunan sampai dengan 1.000. Artinya sudah mulai ada lagi peningkatan testing PCR. Diharapkan memang testing PCR ini tetap digunakan karena ini testing ini sangat akurat untuk menentukan bahwa seseorang tersebut memang terkena COVID dan kita untuk mengobatinya kita perlu menggunakan pemeriksaan tes yang akurasinya tinggi. Ini yang kita persiapkan, jumlah tesnya ini meningkat supaya kita bisa melakukan treating dengan baik ya, isolasi dengan baik. Itu yang kami persiapkan testingnya. Nah, untuk tracing tentunya kita bekerja sama dengan keluarga pasien dan juga dengan komunitas yang ada, puskesmas maupun dengan dinas kesehatan. Ya, terutama adalah kalau keluarga itu berasal dari yang pulang dari pulang dari mudik. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah yang pulang dari mudik itu dia ketemunya sama siapa saja dan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga dan kemudian udah mulai masuk kerja apa enggak. Jadi tracingnya juga kita lakukan juga apabila dia udah mulai masuk kerja, maka tracingnya juga kita perlu lakukan di tempat kerjanya sehingga tidak terbentuk lagi klaster-klaster yang terjadi setelah mudik. Itu yang kami lakukan untuk tracing. Baik, jadi sudah banyak sekali yang dilakukan dan sepertinya sangat ketat sekali begitu ya, Dr. Fatimah. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kemudian situasi COVID pasca libur Lebaran. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda masih bersama Indonesia Forward, kita masih membahas mengenai bagaimana situasi COVID-19 pasca libur Lebaran. Kita masih bersama dengan 3 narasumber kami, ada Prof. Wiku, ada Prof. Kadir, dan Dr. Fatimah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Tadi kita sudah bahas bahwa screening yang bekerja dengan baik. Selain screening, kemudian juga ada penyekatan-penyekatan yang dilakukan oleh pemerintah, ada juga vaksinasi yang kini sudah berjalan. Prof. Wiku, seperti apa vaksinasi yang kini sudah berjalan, berapa persen lagi, kemudian bagaimana kemudian ini ditanggapi oleh masyarakat, karena mungkin ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa setelah divaksinasi mereka bisa lebih bebas bergerak begitu.
Wah, kalau pertanyaan detail tentang vaksinasi mungkin tanyanya ke Prof. Abdul Qadir. Tapi kalau tentang secara keseluruhan ya, vaksinasi ini kan berproses ya, jadi nggak bisa serta-merta semua orang sudah divaksin, itu bertahap. Karena vaksinnya sendiri juga terbatas dan juga daerahnya kan luas juga ya. Jadi dengan demikian memang masyarakat harus tetap dengan protokol kesehatan dan kita juga ingin memastikan bahwa orang yang divaksinasi nantinya memang tertimbul kekebalan. Dan secara individu maupun juga nanti secara kolektif kalau yang divaksin sudah mulai lebih banyak lagi gitu. Jadi masyarakat jangan sampai merasa euforia sudah divaksin atau sudah ada vaksin belum divaksin tapi orang lain sudah divaksin langsung merasa wah kalau gitu saya juga nggak usah 3M, nggak bisa begitu. Jadi kita harus tetap 3M karena itu vaksinasi yang paling mujarab tanda kutip yaitu 3M karena jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker itu. Jadi vaksinasi adalah salah satu tameng kita supaya tidak tertular oleh COVID. Selain ada 3M dan juga ada 3T. Demikian. Baik, jadi protokol 3M dan 3T ini harus terus tetap diterapkan begitu ya Prof. Wiku. Secara data Prof. Qadir, seperti apa, seberapa efektifkah kemudian vaksinasi yang sudah dilakukan selama ini? Jadi persis seperti yang disampaikan Prof. Wiku tadi, bahwa vaksinasi ini adalah merupakan salah satu cara, tapi bukan satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya penularan sebenarnya. Oleh karena itu memang vaksinasi ini kita laksanakan sebagai salah satu modalitas kita untuk mencegah penularan. Namun demikian tentunya protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Ya, mengenai vaksinasi ini tentunya sasaran ini dibagi atas 4 tahap. Jadi tahap pertama sebenarnya waktu kita pertama kali lakukan vaksinasi, sasaran kita adalah SDM kesehatan. Kenapa SDM kesehatan? Oleh karena memang tenaga kesehatan ini adalah yang berada di garda terdepan yang kontak langsung dengan pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Dengan demikian risiko penularan pasti akan banyak terjadi. Oleh karena itu maka sasaran pertama vaksinasi kita laksanakan adalah mereka-mereka masuk dalam kategori tenaga kesehatan. Itu telah kita laksanakan. Kemudian sasaran kedua adalah petugas publik dan lansia. Kenapa lansia? Karena data menunjukkan bahwa angka kematian akibat COVID-19 pada lansia itu 3 sampai 4 kali lebih besar dibandingkan dengan yang bukan lansia. Karena itulah untuk mencegah mereka korban sebagai korban dari COVID-19 dengan mengalami kematian, maka kita prioritaskan lansia yaitu umur 60 tahun ke atas. Kemudian pejabat publik, kenapa pejabat publik? Karena pejabat publik inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat kita, misalnya memberikan layanan, misalnya para guru, tentara, polisi, dan petugas-petugas publik ini. Ini adalah sasaran tahap kedua. Tahap ketiga itu adalah masyarakat yang rentan, dan tahap keempat barulah masyarakat umum. Oleh karena itulah seperti disampaikan oleh Pak Wiku tadi, Prof. Wiku tadi, bahwa memang kita masih ada keterbatasan jumlah vaksin. Tapi alhamdulillah, tadi sore ini sudah dapat lagi vaksin sebanyak 6 juta dari Sinovac. Dengan demikian total cadangan vaksin kita sekarang ini ada sekitar 40 juta vaksin. Oleh karena itulah maka sampai sekarang ini total sasaran vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua itu berjumlah 40.359 juta jiwa. Namun demikian sekarang ini kita sudah mencapai bahwa vaksinasi pertama atau suntikan pertama sudah mencapai 13.828 jiwa, 13.808 jiwa. Kemudian vaksinasi kedua sudah mencapai 9.093.000 orang seperti itu, atau sekitar 34,27% dari target. Nah, namun demikian tentunya waktu kemarin-kemarin itu waktu kita masih kekurangan vaksin, maka irama atau kecepatan penyuntikan itu kita sesuaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia. Tapi sekarang dengan jumlah vaksin yang datang itu sudah sebanyak 40 juta vaksin kita sekarang ini, maka kita mengharapkan akan terjadi lagi percepatan vaksinasi dan target kita mulai akhir bulan Mei ini target kita adalah 1 juta per hari yang kita bisa lakukan vaksinasi. Sehingga dengan demikian dalam waktu 3 bulan misalnya kita bisa mendapat sekitar 90 juta dan kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai akhir tahun. Seperti itu kira-kira harapan kita. Ya mudah-mudahanlah ini bisa tercapai dan ini tentunya kita bisa laksanakan atas dukungan daripada semua komponen masyarakat kita, semua stakeholder yang ada. Saya kira demikian. Baik, jadi kita akan menargetkan 1 juta per hari ini selanjutnya nanti bertahap begitu ya Prof ya. Kita ke Dr. Fatima, Dok, saat ini bagaimana kemudian apakah ada masyarakat yang sudah divaksin, ada keluhan ataupun memang terjadi peningkatan ataupun tidak ada berkurang begitu pasien-pasien positif COVID-19 yang ada di rumah sakit-rumah sakit? Ya, kalau kita lihat bahwa
vaksinasi berjalan dengan lancar ya, layanan sentra-sentra vaksinasi BUMN yang pelaksananya adalah untuk penyuntikan vaksinasi ini adalah dari rumah sakit BUMN. Kami melihat bahwa pelayanan yang kami berikan cukup banyak, dalam satu harinya bisa mencapai 5.000 sampai 8.000 vaksinasi yang kita berikan, dan KIPI-nya yaitu kejadian ikutan kami catat baik yang ringan ya, tapi kebanyakan adalah tidak ada gejala ya, sehingga ini berjalan dengan sangat baik. Apabila kami menemukan ada kejadian ikutan berat, maka kami laporkan kepada komisi dari vaksinasi ini ya, ke KIPI, komisi KIPI, dan juga kepada Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari sampai saat ini jumlah kasus kita belum naik secara signifikan. Ya, kami harapkan memang setelah divaksinasi masyarakat tetap menjalankan 5M ya. Jadi ini ada selain vaksinasi ada satu hal yang tetap disiplin yang dilakukan adalah tadi yang disampaikan oleh Prof. Wiku tadi adalah tetap kita mencuci tangan, memakai masker dengan disiplin, mencegah kerumunan, dan inilah yang menjadi integrated ya, perilaku-perilaku yang bagus ini yang kita pertahankan berada di masyarakat, mulai dari keluarga sampai ke tempat kerja maupun di perjalanan, sehingga kita harapkan jumlah kasus kita tidak meningkat. Itu yang saya lihat dari hasil vaksinasi. Apakah vaksinasi kita mempunyai pengaruh terhadap menurunnya saat ini tidak meningkat atau belum kita lihat peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini perlu ada satu diskusi khusus atau kajian khusus apakah ini sudah punya pengaruh, karena memang tadi seperti Prof. Kadir sampaikan, jumlah yang sudah divaksinasi baru sekitar 30% ya, Prof ya. Jadi belum mencapai herd immunity yang kita harapkan di 70%. Namun dengan adanya persediaan vaksinasi jumlahnya 40 juta, maka ini sangat memungkinkan kita lakukan percepatan ya. Rumah sakit tentunya siap untuk membantu pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi 1 juta per hari ya Prof ya. Jadi ini kalau bisa kita lakukan secara bersama-sama, seluruh vaskes itu bersiap untuk melaksanakan vaksinasi, dan kita berada di satu vaksinasi yang jumlah vaksin kita cukup. Nah, tinggal kita pelaksanaan vaksinasinya kita lakukan secara bersama-sama, dan saya harapkan kita secara vaksinasi ini sudah bisa berfungsi untuk menahan lajunya peningkatan jumlah kasus. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda kembali di Indonesia Forward, kita masih bersama dengan 3 narasumber kami, ada Prof. Kadir, Prof. Wiku, dan Dr. Fatima. Prof. Wiku, kita ini sudah berada di masa pasca libur Idul Fitri begitu, dan sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan ataupun penyekatan yang dilakukan oleh Satgas. Nah, evaluasinya seperti apa, Prof, hingga saat ini? Ya, kalau saya lihat dengan kebijakan berlapis, dengan pembatasan perjalanan luar negeri, dalam negeri, peniadaan mudik, PPKM Mikro, dan pembentukan posko, kebijakan berlapis ini sebenarnya terlihat efektif karena sejak bulan Januari, Februari, kasusnya turun terus sampai dengan sekarang. Padahal ada liburan dan negara-negara lain naik semuanya,
Jadi itu pasti akibat adanya kebijakan berlapis ini. Dan memang ada kepatuhan di masyarakat yang meskipun itu juga bervariasi dari waktu ke waktu karena pasti ada dinamikanya. Nah, dengan adanya liburan Idul Fitri ini dan kita sudah pengalaman sebenarnya tahun lalu dengan melakukan penyekatan dan berbagai kebijakan itu terlihat bahwa relatif terkendali. Bahkan jumlah yang mudik pun kalau dalam masa pandemi tanpa dilarang 33% akan mudik dari seluruh penduduk Indonesia. Setelah dilarang turun menjadi 11%. 11% itu sekitar 28 juta. Setelah disosialisasi turun menjadi 7% atau 18,9 juta orang. Ternyata kenyataannya dari datanya Kementerian Perhubungan, total yang keluar dari Jabodetabek, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, totalnya sekitar 1,5 juta. 1,5 juta itu jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan, tetapi tetap itu angka yang besar. Maka dari itu kita mau pastikan itu betul-betul kalau kembali dalam kondisi sehat tidak membawa kasus dari tempat lain. Dan tempat lain yang didatangi, karena tadi berangkatnya juga melalui proses screening, juga betul-betul tidak ditulari. Jadi betul-betul itu yang kita jaga dan sementara ini ya kita kan belum tahu sekitar 2-3 minggu lagi. Paling tidak 2 minggu yang sudah lewat, kan ada juga yang perginya setelah tanggal 22 April gitu, jadi sebelum pengetatan peniadaan. Jadi mereka juga sudah melakukan perjalanan. Sampai sekarang belum berkontribusi terhadap kenaikan kasus yang ada. Jadi otomatis moga-moga ini juga terjadi selanjutnya sampai 2-3 minggu lagi. Ini ujian berat buat kita. Kalau kita sukses, ya berarti bangsa Indonesia sudah belajar secara kolektif bersama-sama, bersama masyarakat, bersama seluruh pemerintah daerah juga. Demikian. Amin. Sampai kapan, Prof, penyekatan ini kemudian akan diberlakukan? Kalau kita melihat dari negara-negara lain, banyak juga yang kemudian malah kembali melakukan lockdown gitu. Contohnya ada Malaysia, kemudian ada Turki, itu malah mereka kembali lagi ke lockdown. Nah, ini pelajaran apa saja sih yang bisa kita ambil begitu untuk meningkatkan juga kewaspadaan dan juga untuk di Indonesia ini agar kita menekan laju COVID-19 ini? Ya, jadi pelajarannya dengan kita melihat negara-negara tetangga, sebenarnya minimal masyarakat kelas menengah ke atas mereka tahu. Masyarakat kelas bawah belum tentu tahu tuh tentang keadaannya itu. Jadi kita harus betul-betul memastikan bahwa kejadian di negara lain itu tidak terjadi di kita. Maka dari itu kita selalu amati data harian. Kita pastikan, lihat paling ujung kan lihat rumah sakit. Jangan sampai rumah sakit itu naik bornya. Kalau naik bornya itu berarti sudah ada yang bobol kan. Nah itulah yang harus kita jaga terus. Maka dari itu kebijakannya juga akan selalu kita review. Apabila ada sesuatu kita akan rem lagi. Kalau ternyata enggak ya berarti kita rem kita bisa lebih kita longgarkan. Demikian. Berarti ini laporan juga dari rumah sakit ini terus dipantau begitu ya tiap harinya. Ke Dr. Fatimah, bagaimana kemudian rumah sakit menangani, apakah juga dari rumah sakit ini memberikan himbauan juga begitu, bukan saja memberikan perawatan, tapi apakah ada juga himbauan-himbauan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat? Ya, tentunya banyak hal yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Jadi nomor satu adalah kita nggak boleh terlena ya dengan kasus ini kan melandai. Jadi pertama kita nggak boleh terlena sehingga diharapkan masyarakat tetap melakukan 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan sebagainya. Ini juga kita berikan mengenai edukasi mengenai acara-acara keluarga itu memang dihindari. Oleh karena itu adalah bisa terjadi penularan walaupun itu pertemuan keluarga. Dan memang kalau kita lihat sampai sekarang belum terlihat dibandingkan 2 minggu yang lalu dengan yang sekarang, malah justru sekarang lebih rendah daripada 2 minggu yang lalu di rumah sakit. Itu yang terjadi, sehingga saya rumah sakit tuh harus seneng ya kalau pasiennya berkurang gitu, karena harusnya begitu kita sekarang ini, karena memang itulah yang kita harapkan begitu. Jadi kepada masyarakat diharapkan kita tidak kendor terhadap penggunaan masker dan sebagainya tadi. Nah ini kalau masyarakatnya udah pada mengerti dan kita belajar dari tahun lalu ya, begitu liburan itu yang terjadi adalah kita meningkat jumlah pasien di rumah sakit dan akhirnya angka kematian juga meningkat. Nah ini yang pembelajaran yang sangat berharga dari tahun 2020 yang kita terapkan saat ini, dan mudah-mudahan
kita tidak mengikuti tren global ya, di mana memang kalau tren global naik negara-negara, nah mudah-mudahan Indonesia bisa terus melandai dengan kita tetap disiplin. Baik, selain juga pemantauan koordinasi yang sudah dilakukan dari berbagai pihak, kemudian bagaimana ancaman dari varian baru ini? Apakah perlu dikhawatirkan? Ya, kalau dari rumah sakit memang kita tetap mengikuti perkembangan dari varian, baik varian yang terjadi di Afrika ataupun yang dari Inggris ataupun yang dari Brazil dan sebagainya ya. Kita ikuti, kita pelajari knowledge tentang klinisnya memang agak sedikit berbeda. Kalau yang dulu-dulu itu biasanya demam, sakit tenggorokan, hilang rasa, tetapi yang varian baru ini ada gejala lebih kepada diare, ada kelainan pada kulit dan sebagainya. Jadi kita ingin mengenal lebih dalam varian yang terjadi. Namun demikian kita tetap menyiapkan obat-obatan. Karena kalau misalkan dulu kita lebih mengutamakan selain obat antivirus, kemudian juga kita memberikan monoklonal antibody ya, kita juga memberikan anti interleukin 6 gitu. Maka sekarang kita berpikir bahwa kita memerlukan poliklonal antibody untuk mengantisipasi adanya varian-varian baru ini. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat yang baru saja sembuh untuk tetap menyumbangkan darahnya, mendonasikan darahnya untuk nanti bisa kita siapkan plasma konvalesen. Seperti kita tahu bahwa plasma konvalesen ini adalah poliklonal antibody yang kita butuhkan dalam mengantisipasi untuk pengobatan-pengobatan dengan adanya varian-varian atau mutasi SARS-CoV-2 ini. Baik, tentunya penanganan yang dilakukan juga di setiap daerah berbeda begitu ya, karena ada zona-zona tertentu yang kemudian harus diwaspadai. Prof. Kadir, bagaimana kemudian koordinasinya dengan berbagai daerah, seperti apa pada saat mudik ini? Zona-zona, apakah ada zona yang kemudian meningkat begitu? Ya, jadi di Kementerian Kesehatan itu Pak Menteri Kesehatan setiap minggu itu selalu melakukan koordinasi dengan para pimpinan daerah, menghadirkan komunikasi dengan para gubernur, para bupati, para panglima kodam dan juga para kapolda yang ada di daerah. Itu untuk apa? Untuk melakukan koordinasi untuk bagaimana melakukan suatu pengetatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan itu. Di samping juga untuk memonitor tentang peningkatan kasus di setiap daerah sehingga nanti mendapatkan laporan yang betul-betul otentik, yang betul-betul original dari daerah tentang kenaikan kasus itu. Ya, memang ini perlu dilakukan. Di samping juga tentunya koordinasi dalam hal pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Karena kita akan lihat bahwa salah satu sasaran vaksinasi kita sekarang ini adalah para lansia. Ternyata cakupan untuk para lansia ini sangat rendah sekali. Yang tinggi cakupan lansianya itu ada di Pulau Bali. Di Pulau Bali dan Jakarta yang lansianya sangat banyak divaksinasi. Tapi daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu kasus target lansia ini itu di bawah 10%. Cuma Bali itu terdapat 50% dan Jakarta memang cukup tinggi untuk lansia. Untuk itulah semua dikoordinasikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Setiap hari Senin atau hari Selasa itu selalu ada koordinasi dengan semua pimpinan daerah untuk menyampaikan tentang itu, protokol kesehatan dan vaksinasi. Dan memang berdasarkan pantauan kami, ada beberapa daerah-daerah yang memang sekarang ini masuk di dalam zona kuning. Sebenarnya sih selama ini semuanya hijau, tetapi ada beberapa daerah yang masuk zona kuning dalam artian bahwa bed occupation rate-nya atau rumah sakitnya itu memang di atas 60%. Seperti yang ada di Kepulauan Riau misalnya. Di Kepulauan Riau itu memang kuning. Kemudian juga di Sumatera Barat. Sumatera Barat juga terjadi peningkatan. Kemudian juga di Sumatera Utara dan juga di Kalimantan sebagian. Karena itu kalau kita melihat sasaran, sekarang ini prioritas kami ada pada 12 provinsi. Menjadi prioritas untuk melakukan semacam suatu pemantauan secara ketat mengenai kenaikan kasus ini. Untuk itulah maka tentunya kita harapkan bahwa di dalam mengatasi penyebaran penularan COVID-19 ini sebenarnya yang paling penting dari kita semua, di samping memang pemerintah yang langsung turun tangan, itu adalah bagaimana empower masyarakat kita.
bagaimana memberdayakan masyarakat kita supaya ikut terlibat langsung dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan ini. Oleh karena itu maka tentunya kita meminta peranan dari para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, termasuk juga tentunya PKK dan sebagainya yang ada di daerah-daerah, termasuk ibu rumah tangga, untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada keluarganya, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Karena mau tidak mau, intinya adalah di protokol kesehatan. Kita itu lebih bagus mencegah, artinya kita bermainnya di hulu, dalam artian penegakan 3T-nya lebih ketat dibandingkan dengan kita bermainnya di daerah akhir, di hilir, yaitu di rumah sakit. Kalau sudah masuk rumah sakit ini sudah berat beban kita, tapi kalau kita masih bermain di 3T, testing yang kita tingkatkan, tracing yang kita tingkatkan, isolasi untuk mereka yang positif, itu masih lebih bagus dibandingkan dengan kita harus bermain di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itulah maka tentunya yang paling penting kita lakukan adalah testing dan tracing. Itu penting sekali dilakukan. Dan data yang sampai pada saat kami sekarang ini memang terjadi penurunan testing pada saat sekarang, termasuk juga penurunan jumlah tracing. Ini juga tentunya tantangan buat kita semua, karena kita tidak ingin bahwa akan terjadi peningkatan positivity rate. Kalau positive rate-nya tinggi oleh karena jumlah testingnya yang kurang, itu tentunya itu sangat-sangat berbahaya buat kita semua, karena itu berarti begitu banyak yang ada di masyarakat kita yang sebenarnya mempunyai potensi penularan tetapi tidak terdeteksi. Saya kira itu yang penting buat kita. Baik, jadi pemantauan sudah sangat ketat sekali, koordinasi dilakukan setiap minggu, setiap hari bahkan. Baik, kita akan jeda sesaat lagi. Masih bersama kami di Indonesia Forward. Anda kembali di Indonesia Forward dan kita sampai pada akhir segmen pada hari ini. Saya akan kembali ke 3 narasumber kami untuk himbauan dan closing statement dari Prof. Wiku, kemudian Prof. Kadir dan Dr. Fatimah. Silakan singkat saja. Baik, terima kasih. Ini adalah momen yang paling penting setelah kita melalui bulan Ramadan, bulan yang suci dan juga libur Idul Fitri. Maka kita harus bergegas untuk bisa hidup, bekerja dengan baik. Tetapi sambil kita berhati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri itu berakhir buruk dari sisi kasus. Maka dari itu tetap waspada dan segera untuk yang melakukan perjalanan melakukan karantina agar tidak terjadi penularan di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan tempat tinggal. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wiku. Silakan untuk Prof. Kadir. Ya, terima kasih. Jadi sebagai penutup barangkali himbauan bahwa memang sekarang ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun demikian kan kita juga ingin roda ekonomi tetap berjalan seperti biasa. Jadi tempat-tempat umum, sekolah, tempat-tempat lokasi pekerjaan itu tetap berjalan seperti biasa. Yang paling penting dari segalanya itu adalah bagaimana kita tetap melakukan tatanan kehidupan baru di dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi kebiasaan-kebiasaan selama ini, misalnya kita kebiasaan berkumpul, tidak memakai masker, itu betul-betul harus berubah. Oleh karena itu maka kita harapkan bahwa fasilitas umum bisa dibuka, sekolah bisa dibuka, perkantoran bisa dibuka, tetapi harus ada mitigasi risiko di situ. Harus ada mitigasi dampak dari pandemi COVID-19, dan semua pelaku-pelaku yang ada di situ itu tetap harus melakukan tatanan kehidupan yang baru, yaitu tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Dengan demikian, roda ekonomi tetap berjalan, tetapi penularan COVID-19 tetap kita bisa kendalikan. Saya kira itu yang himbauan saya kepada masyarakat kita. Baik, terima kasih Prof. Kadir. Silakan Dr. Fatimah. Ya, menjaga kesehatan adalah prioritas kita yang utama. Sehingga menghadapi COVID yang berkepanjangan, kita perlu menyiapkan fisik kita, menyiapkan secara psikologis, mental, dan ekonomi, juga sosial, bahwa kita tidak menyerah dengan COVID dan kita akan terus bersemangat untuk melawan COVID dan kemudian kita berusaha untuk keluar dari COVID. Jangan khawatir, rumah sakit saat ini sudah siap
mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, sehingga tugas dari kita semua dan masyarakat adalah tetap berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bersama-sama sebagai bangsa bisa melewati masa yang momen yang sangat penting ini setelah hari Lebaran Idul Fitri ini, dan kita bisa terus menjaga, mengendalikan COVID-19 ini dengan baik, dan akhirnya kita bisa meningkatkan kembali ekonomi kita dan kita bisa kemudian menikmati kehidupan tadi yang disampaikan, bersekolah dan sebagainya tetap dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga imbauan dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan atau dilakukan oleh pemerintah ini dapat kemudian menekan laju peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dan tetap terapkan protokol kesehatan. Terima kasih terhadap 3 narasumber kita pada malam hari ini, Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, dan Profesor Dr. Abdul Qadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dan juga ada Dr. Fatima Jan Rahmat, Direktur Utama Pertamedika IHC. Terima kasih, sehat semua Pak dan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with